Novel 9 Matahari, Bab 1041. Melihat tamu-tamu itu pergi satu demi satu, para pejabat senior dari kebangsaan Miao semuanya tampak sangat muram. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Awalnya, hari ini adalah hari bagi orang Miao untuk pamer, tapi tak disangka, inilah hasilnya sekarang. Itu semua karena Miao Ziqiong. Dialah yang berhubungan dengan pezina di luar, melahirkan bajingan kecil itu, dan membuat orang Miao kita seperti ini. Petik 2. Seorang penatua Miao menggeram dengan suara rendah. Benar, itu semua karena Miao Ziqiong. Orang Miao berpangkat tinggi lainnya juga mengertakkan gigi. Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang eksekutif senior memandang Miao Hanlin. Pejabat tingkat tinggi lainnya juga memandang Miao Hanlin. Bocah itu dan lengan raksasa itu masih bersembunyi di Miaodu, dan mereka akan menyerang kapan saja. Bagi kami saat ini, yang terpenting adalah bagaimana menyingkirkannya. Petik 2. Miao Hanlin berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Bocah itu bisa bepergian ke luar angkasa. Mereka bersembunyi di luar angkasa. Sangat sulit bagi kita untuk menghadapinya, kata seorang petinggi Hamong. Untuk sementara, orang-orang Miao tingkat tinggi ini terdiam. Seperti yang kita semua tahu, seniman bela diri yang ahli dalam energi luar angkasa jarang ada di dunia, dan masing-masing dari mereka adalah karakter yang sangat sulit. Penatua Pang. Mata Miao Hanlin tiba-tiba beralih ke tetua klan Pang di kejauhan. Mendengus, ini adalah sesuatu yang diributkan oleh orang-orang Miao, jangan tanya aku. Lagi pula, anak itu adalah putra Miao Ziqiong, cucu dari orang Miao Anda. Bocah itu menghancurkan benteng suku Pang kami, dan hutang ini juga akan dibebankan pada suku Miao Anda. Kalian orang Miao lebih baik beri kami penjelasan orang Pang. Berjalan. Petik 2. Tetua klan Pang berkata dengan dingin, mengibaskan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Orang-orang Pang lainnya mengikuti. Kekuatan sesepuh klan Pang ini berada di tahap akhir alam, dia tahu bahwa dia mungkin bukan lawan dari lengan raksasa, dan lebih baik pergi secepat mungkin. Melihat tetua klan Pang pergi dengan pasukannya, wajah Miao Hanlin menjadi sangat jelek. Awalnya mengira kali ini mereka bisa berdamai dengan keluarga Pang, tapi sekarang tampaknya hubungan itu mungkin lebih buruk. Semuanya, ini memang masa yang paling sulit bagi orang-orang Miao kita. Namun, orang Miao kami telah lama berdiri di Lautan Bintang, dan kami telah mengalami semua jenis badai. Saya yakin kali ini, orang Miao kami juga dapat melewatinya dengan aman. Jangan panik, saya tidak percaya bahwa seorang anak dari generasi muda dapat menghancurkan orang Miao kita. Petik 2. Miao Hanlin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Patriark benar, kita tidak perlu takut. Petik 2. Seorang petinggi berkebangsaan Miao juga meneriakinya. Jangan takut, semua orang Miao mengikuti dan berteriak. Saat ini, ledakan, Ye Yunfei dan Jubi tiba-tiba muncul di belakang kelompok etnis Miao berpangkat tinggi, meninju pada saat bersamaan. Tingkat tinggi ini hanyalah kekuatan tahap awal alam, bagaimana bisa menghentikan kekuatan gabungan dari lengan raksasa dan Ye Yunfei? Ah, pria tingkat tinggi itu menjerit, dan tubuhnya meledak di tempat. Membunuh, Ye Yunfei dan Jubi menyerbu ke arah orang-orang Miao di dekatnya tanpa ampun. Bagaimana orang-orang Miao itu bisa menolak kerjasama Ye Yunfei dan Juan kemanapun mereka pergi? Setiap anggota Miao langsung terbunuh, dan jeritan terdengar tanpa henti. Terutama lengan raksasa, dengan telapak tangan yang menyapu, bisa membunuh puluhan orang Miao. Alam, kesengsaraan surgawi, alam pembukaan laut, alam jembatan bintang, dan alam kaisar, di depan lengan raksasa, hanya dapat langsung dibunuh. Tapi Ye Yunfei melambaikan tinjunya dan melepaskan tinju pembunuh setan sejati, satu pukulan pada satu waktu, seperti menghancurkan semangka, meledakkan satu demi satu orang Miao menjadi kabut darah. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menggunakan 5 elemen membunuh formasi pedang abadi dan seni api berbeda untuk membombardir dan membunuh orang Miao dalam skala besar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan anggota kebangsaan Miao dibunuh oleh Ye Yunfei dan lengan raksasa itu. Semuanya, membunuh mereka. Petik 2. Teriak Miao Hanlin, menggunakan kecepatan gerakannya secara ekstrim, dan bergegas menuju lengan raksasa dan Ye Yunfei seperti orang gila. Membunuh. Laki-laki dan kuda Miao lainnya, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, semuanya menjadi gila, bergegas ke arah mereka dari segala arah. Naik dan mati. Haha, betapa senangnya membunuh.
Petik 2. Lengan raksasa melepaskan paksaan energi yang mengepul, setiap pukulan dan setiap telapak tangan mengguncang langit dan bumi, dan angkasa meraung. Selama orang-orang Miao itu sedikit tersentuh oleh lengan raksasa itu, tubuh mereka akan segera hancur. Ketika Miao Hanlin hendak menyerbu dengan orang-orang Miao berpangkat tinggi itu, Ye Yunfei dengan tangan raksasanya tiba-tiba masuk ke ruang angkasa dan menghilang lagi. Hanya tunggul dan potongan daging yang tersisa di tanah, dan darah mengalir seperti sungai. Sialan, dia bersembunyi di ruang lagi. Nak, jika kamu punya nyali, keluar dan bertarung cepat. Keluar, Semua orang tingkat tinggi benar-benar dalam keadaan mengamuk dan meraung marah. Maumu, suara polos terdengar, dan Ye Yunfei serta lengan raksasa itu muncul di posisi lain pada saat yang sama, tepat di belakang sekelompok orang Miao. Membunuh. Ye Yunfei dan lengan raksasa itu menembak pada saat bersamaan, dan bergegas maju. Anggota kebangsaan Miao terus meninggal secara tragis. Berhenti, mata Miao Hanlin hampir meledak, dia berbalik dan bergegas. Orang-orang Miao lainnya juga bergegas mendekat. Namun, Ye Yunfei melarikan diri keluar angkasa lagi dengan tangan raksasanya. Ho, Miao Hanlin memandangi mayat-mayat di seluruh lantai, bernapas seperti tiupan, seolah berusaha menekan amarah yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Tubuhnya sedikit gemetar. Sambil marah, dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Terlalu banyak orang Miao yang mati hari ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah orang Miao kita benar-benar akan mati? Anggota lain dari kebangsaan Miao juga gemetar, merasakan kesedihan di hati mereka. Kau tampak sangat marah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di kejauhan, dan Ye Yunfei muncul di langit yang jauh, dengan tangan di belakang, menatap Miao Hanlin dengan dingin. Nak, kamu sangat berani, membunuh begitu banyak orang berkebangsaan Miao. Petik 2. Miao Hanlin perlahan mengangkat kepalanya, menatap Ye Yunfei, dan mengucapkan kata demi kata. Tujuanku adalah untuk membunuh kalian semua orang Miao. Dalam 10 tahun terakhir, kalian orang Miao telah menyebabkan keluargaku terlantar, terpisah satu sama lain, mengunci ibu dan adik perempuanku di penjara, menyiksaku dengan segala cara, dan bahkan ingin mengambil roh Suzaku adikku. Sekarang saatnya bagi kalian orang Miao untuk melunasi hutang kalian. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Nak, ibumu juga dari kebangsaan Miao kami. Apakah Anda begitu tidak berperasaan, begitu mengabaikan kasih sayang keluarga, untuk membantai orang-orang Miao saya? Petik 2. Seorang eksekutif senior meraung pada Ye Yunfei. Oh, apakah Anda akhirnya ingat sekarang bahwa ibu saya juga berasal dari kebangsaan Miao Anda? Selama bertahun-tahun, Anda orang Miao telah memperlakukan ibu dan saudara perempuan saya seperti ini. Mengapa Anda pernah peduli dengan kasih sayang keluarga? Tidak masuk akal untuk mengatakan ini sekarang. Kalian orang Miao, tunggu sampai musnah. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Suara itu jatuh, tertawa. Tusukan gelap itu lolos ke angkasa, dan saat berikutnya, tiba-tiba muncul di belakang kepala seorang anggota kebangsaan Miao, dan menembus kepalanya. Engah-engah, pembunuh gelap terus melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, muncul dan menghilang, dan terus membunuh anggota kebangsaan Miao satu demi satu. Semua orang semakin dekat dan bertarung melawan musuh bersama. Miao Hanlin meraung keras. Kanan, semua berkumpul bersama, saling membelakangi, melawan musuh bersama. Petik 2. Orang-orang Miao tingkat tinggi itu juga meraung. Segera, semua orang Miao berkumpul di alun-alun, padat, berdiri berdekatan. Miao Hanlin memimpin orang-orang Miao berpangkat tinggi itu, berdiri di udara satu persatu, berdiri di atas kepala orang-orang Miao itu, seolah menghadapi musuh besar. Mulai sekarang, semua orang tidak bisa lagi bubar. Begitu musuh datang menyerang, semua orang menembak bersama. Petik 2. Miao Hanlin berteriak keras. Ya, orang-orang Miao itu menjawab serempak. Haha, ide bagus. Petik 2. Ye Yunfei berdiri tinggi di langit jauh, tertawa terbahak-bahak. Senior, ini Miao Capital, markas besar kebangsaan Miao. Mari kita berbelanja untuk melihat apakah ada sesuatu yang berharga, dan bawa pergi. Ye Yunfei berkata pada lengan raksasa itu. Bagus, tangan raksasa menjawab, bergemuruh. Ye Yunfei menunjukkan kekuatan supernatural tubuhnya terus meningkat, dan berubah menjadi raksasa dengan ketinggian lebih dari 70 kaki. Dengan tangan raksasanya, dia mulai berjalan-jalan di Miaodu,
jalan demi jalan, istana demi istana. Ye Yunfei memindahkan Hu Miao, Huang Chang, Yang Xiaohu, Hong Bai, Wu Hua, Del dari menara pantom untuk membantu mencari properti bersama. Dengan suara rejan, ulat sutra naga bertanduk emas juga muncul, terus-menerus menjelajahi ruang angkasa, dan dengan kemampuan inderanya yang tajam, ia menemukan satu demi satu rumah harta karun. Ulat sutra naga bertanduk emas memakan semua jenis harta di dunia, dan secara alami sangat peka terhadap semua jenis harta. Untuk menjarah harta benda, orang-orang ini sudah lama sangat mahir dan canggih. Karena beberapa waktu lalu, Ye Yunfei memimpin mereka untuk menggeledah sejumlah besar benteng suku Miao dan Pang. Dengan Ye Yunfei dan Jubi memimpin, kemanapun mereka pergi, orang-orang Miao, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya mereka, akan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Ye Yunfei tingginya 70 kaki, seperti roh raksasa yang turun dari bumi, dengan mudah menginjak-injak bangunan satu demi satu menjadi sampah. Orang-orang Miao itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani melawan. Haha, saya benar-benar tidak menyangka suatu hari saya bisa merampok markas orang Miao, sekarang sulit untuk tidak menjadi terkenal. Kakek, apakah kamu melihatnya? Saya Xiaohu, dan saya merampok markas Hamong. Lihat dengan jelas, ini benar-benar markas Hamong, saya tidak bohong. Petik 2. Saat mencari properti, Yang Xiaohu mengambil slip diok video dan terus merekam penampilan heroiknya, bersiap untuk pamer kepada kakeknya ketika dia kembali. Bos 9 Matahari, Bab 1042. Mungkinkah orang-orang ini memikirkan cara untuk berurusan dengan kita? Kata lengan raksasa itu. Jangan khawatir, mari kita hancurkan semua bibit terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan selesaikan perhitungan dengan mereka. Mereka sekarang berkumpul bersama, menggerakkan tangan mereka, dengan sedikit usaha. Mari kita lakukan setelah mereka bubar. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Oke, Jib setuju." Dalam proses serangan sebelumnya, Ye Yunfei dan Jubi selalu mengadopsi berbagai metode untuk mengalahkan mereka, khususnya memilih orang-orang Miao tingkat tinggi yang sendirian, atau anggota kebangsaan Miao yang relatif lemah, sehingga mereka memiliki efek instan terus-menerus membunuh. Jika orang-orang Miao tingkat tinggi itu bergegas maju pada saat yang sama, Ye Yunfei dan Jubi tidak akan bisa santai dengan mudah. Selanjutnya, Ye Yunfei dan Jubi memimpin Hu Miao, Huang Chang, Yang Xiaohu, dan lainnya untuk menghancurkan dan menjarah di mana-mana di Miaodu. Saat ini, setengah dari seluruh bibit telah dijarah. Panennya sangat kaya. Di antara mereka, ulat naga bertanduk emas menemukan beberapa rumah harta karun dengan kekayaan luar biasa, bergegas masuk bersama Ye Yunfei dan lengan raksasa, dan menggeledah semuanya. Miaodu adalah markas kebangsaan Miao dan tempat berkumpulnya kekayaan kebangsaan Miao. Kebangsaan Miao telah lama berdiri di Lautan Bintang, dan kekayaan yang terkumpul melalui pengelolaan yang telaten tidaklah mudah. Ye Yunfei menemukan pohon anggur tua di salah satu rumah harta karun. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah pohon anggur penambal. Pohon anggur Tian Buteng adalah akar spiritual yang sangat berharga, yang dapat digunakan untuk memperbaiki tubuh seorang pejuang dan meningkatkan bakatnya dalam seni bela diri. Aku akhirnya mendapatkan cukup harta untuk membentuk kembali dantian dan meridian untuk ayah. Ye Yunfei memandangi pohon anggur yang memolesi langit di tangannya, merasa sangat terkejut. Saat ini, Miao Hanlin membawa orang Miao ke sebuah istana bobrok di sebelah barat ibu kota Miao. Warna istana ini sudah tua, penampilannya sudah memudar, dan tidak terlalu menarik perhatian. Namun, begitu semua orang Miao mendekati istana, ekspresi mereka menjadi serius dan penuh hormat. Miao Hanlin membawa petinggi Miao ke gerbang istana, dan mereka semua berlutut. Kemudian, semua orang Miao di belakang mereka juga berlutut dan merangkak di tanah. Semuanya, ikuti aku ke kuil leluhur. Setelah berlutut 3 kali dan mengetuk 9 kali, Miao Hanlin berdiri dan memimpin orang-orang Miao berpangkat tinggi dengan hati-hati ke dalam istana. Setelah beberapa saat, ledakan, di istana, 2 aura perkasa melonjak ke langit, mengguncang seluruh Miaodu. Apa itu? Baik Ye Yunfei dan lengan raksasa itu terkejut, dan kekuatan jiwa mereka segera merasakan masa lalu. Tanpa diduga, kebangsaan Miao masih memiliki warisan seperti itu. 2 alam guntur. Petik 2. Ye Yunfei merasakannya sebentar, wajahnya sedikit bermartabat, dan dia berkata, "Itu benar, mereka adalah 2 orang tua.
Dengan kekuatan lenganku saat ini, aku tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan mereka. Lengan raksasa itu juga berkata dengan suara yang dalam. Semua orang berhenti. Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao dan yang lainnya. Hu Miao dan yang lainnya berkumpul di samping Ye Yunfei, dan Ye Yunfei memindahkan mereka ke menara hantu. Selamat datang kedua leluhur untuk meninggalkan adat. Saat ini, di depan gerbang istana Bobrok di sisi barat ibu kota Miao, semua orang Miao berteriak serempak. Dua pria parubaya keluar dari istana tua selangkah demi selangkah. Kedua pria parubaya ini adalah dua leluhur dari kebangsaan Miao. Miao Hanlin memimpin pejabat tinggi dan mengelilingi mereka dengan hormat. Ayo, mari kita pergi dan melihat-lihat. Kedua patriark bangkit selangkah demi selangkah dan berjalan menuju Lin Fei dan lengan raksasa. Miao Hanlin mengikuti di belakang dengan pasukan Miao. Ye Yunfei dan lengan raksasa itu melayang ke udara. Segera, kedua belah pihak saling berhadapan dan saling memandang. Di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tanpa diduga, Tianluo Xinghai kami telah menghasilkan seorang jenius yang begitu muda. Salah satu leluhur memandang Ye Yunfei dan menghela nafas. Hanya saja, karena kamu adalah musuh orang Miao kami harus menahanmu. Nenek moyang melanjutkan, Yang mulia, siapa Anda? Dengan kekuatan seperti itu di satu tangan, kekuatan tubuhmu pasti mencengangkan. Sayang sekali, Anda hanya memiliki lengan ini yang tersisa, tidak cukup bagi orang Miao kami untuk membuat masalah. Petik 2. Setelah selesai berbicara, leluhur mengulurkan telapak tangannya dan meraih Ye Yunfei dan lengan raksasa itu. Bergemuruh, ruang di mana Ye Yunfei dan lengan raksasa itu berada tiba-tiba menyusut, seolah-olah gunung yang tak terlihat turun dari langit. Segera, ruang ini menjadi sangat bermartabat. Ye Yunfei dan lengan raksasa itu juga tenggelam pada saat bersamaan, seolah terjebak dalam lumpur. Seorang prajurit yang menerobos ke alam guntur surgawi harus melewati kesengsaraan guntur. Prajurit di alam guntur pada awalnya dapat memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan tren umum dunia dan menggunakan hukum dunia. Datanglah kemari. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya. Kekuatan besar dikerahkan pada Ye Yunfei dan lengan raksasa, menyeret mereka ke arah leluhur. Ayo pergi. Ye Yunfei dan lengan raksasa meletus pada saat yang sama, dan semua jenis kekuatan di tubuhnya dilepaskan pada saat yang sama, melawan kekuatan besar yang diberikan oleh leluhur, lalu berbalik dan pergi. Sambil berbalik, Ye Yunfei melemparkan pedang luar angkasa. 10 bilah ruang hitam menebas ke arah leluhur secara diam-diam. Seni bela diri macam apa ini? Nenek moyang mengecilkan matanya, lalu sosoknya melintas, dan dia menghindarinya. 10 bilah ruang ini membuatnya merasa sangat aneh, dan dia tidak berani mengambilnya. Suara mendesing. Ye Yunfei dan Jubi sudah melarikan diri jauh, di luar jangkauan kendali leluhur ini. Baik Ye Yunfei dan Jubi sangat menyadari kekuatan alam petir. Bahkan jika ada dua alam guntur surgawi, kalian orang Miao tidak akan bisa melindungimu. Ye Yunfei menoleh dan berkata dengan dingin. Kemudian, Ye Yunfei menampilkan energi luar angkasa, dan melakukan perjalanan keluar angkasa dengan tangan raksasanya. Meninggalkan. Kedua patriark meregangkan tubuh mereka pada saat yang sama, mereka secepat mungkin, dan bergegas dalam satu langkah. Bergemuruh, kekuatan besar turun dari langit, menekan Ye Yunfei dan lengan raksasa. Namun, dengan tingkat energi ruang Ye Yunfei saat ini, dia dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sesuka hatinya, dan itu sangat cepat. Tiba-tiba, Ye Yunfei dan lengan raksasa itu berhasil melarikan diri keluar angkasa dan menghilang. Bergemuruh, kedua leluhur tiba pada saat yang sama, mengguncang ruang. Wajah kedua patriark itu agak jelek. Mereka adalah master alam guntur langit, kelompok master teratas di langit dan bintang, dan mereka tidak dapat memikirkan dan tidak dapat menghentikan satu sama lain untuk bepergian melalui ruang angkasa. Anak ini masih sangat muda, tapi dia sebenarnya memiliki energi ruang angkasa tingkat tinggi. Seorang leluhur tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dua patriark, anak itu sangat licik dan akan muncul kapan saja, kata seorang petinggi Hamong. Kedua leluhur segera melepaskan kekuatan jiwa mereka, termasuk persepsi seluruh Miaodu. Namun, hingga lebih dari setengah jam kemudian, baik Ye Yunfei maupun lengan raksasa itu tidak muncul lagi. Hanlin, kemarilah dan ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Salah satu leluhur berkata kepada Miao Hanlin.
Ya, Miao Hanlin dengan cepat menjawab. Jadi, Miao Hanlin mulai memberitahu kedua leluhur itu apa yang terjadi secara mendetail. Jauh di luar angkasa, senior, orang-orang Miao memiliki dua alam guntur surgawi. Kita tidak dapat menangani mereka untuk saat ini. Ayo pergi dulu. Setelah lenganmu pulih sepenuhnya kekuatannya, kami akan menyelesaikan perhitungan dengan orang-orang Miao. Petik 2, kata Ye Yunfei. Juga, Jip setuju. Oleh karena itu, Ye Yunfei memindahkan lengan raksasa itu ke menara Pantong, dan pergi dengan tenang. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di markas kebangsaan Miao telah menyebar dengan cepat di antara langit dan bintang. Berita ini, seperti badai besar, menyebabkan keributan di seluruh Tianluo Xinghai. LAOPAN 9 Matahari. Bab 1043. Seorang anak laki-laki dari generasi muda dari Xuanhuang Starfield, dengan satu tangan, masuk ke markas orang Miao, memenggal setidaknya sepertiga dari tuan orang Miao, dan sejumlah besar orang Miao, dan menjarah hampir setengah dari kekayaan rakyat Miao. Pada akhirnya, dua leluhur dari kebangsaan Miao yang telah mengasingkan diri selama lebih dari 700 tahun ditakut-takuti, dan kemudian mundur dari musuh. Apakah ada pemuda yang menakutkan di Tianluo Xinghai kita? Konon pemuda itu adalah putra-putri berkebangsaan Miao yang telah dipenjara selama 10 tahun. Alasan mengapa dia membuat masalah di Miaodu adalah untuk menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya. Ternyata putri Miao Ziqiong, bukan Miao Yifan, putra tertua klan Miao, yang benar-benar memiliki nadi Suzaku. Orang-orang Miao sebenarnya ingin mentransplantasikan pembuluh darah Suzaku putri Miao Ziqiong ke Miao Yifan, dan mereka berani mengirimkan undangan dan mengadakan upacara perayaan. Mereka sangat nakal. Petik 2, Di Lautan Bintang, ada prajurit di mana-mana membahas masalah ini. Ngomong-ngomong, apa asal-usul lengan yang kamu katakan itu? Dikatakan bahwa pemuda itu terutama mengandalkan lengan itu untuk membuat keributan besar di markas Hamong. Petik 2, banyak prajurit berbicara tentang lengan raksasa di samping Ye Yunfei. Sungguh tidak terduga bahwa kedua leluhur orang Miao masih hidup. Meskipun orang Miao telah ditekan oleh orang Pang selama 10 tahun, dengan dua leluhur tua ini, mereka masih merupakan kekuatan kelas 1 di Tianluo Xinghai. Jangan remehkan mereka, ya, meskipun orang Miao tidak berhasil mentransplantasikan nadi Suzaku ke putra tertua Miao Yifan, tetapi dengan kedua leluhur ini, mereka masih merupakan kekuatan kelas 1 di Tianluo Xinghai. Banyak juga pendekar yang dikejutkan dengan kemunculan tiba-tiba kedua leluhur berkebangsaan Miao itu. Karena, ratusan tahun yang lalu, ada legenda bahwa kedua leluhur bangsa Miao ini telah jatuh, dan mereka masih hidup secara tak terduga. Markas klan Pang mendengus. Ternyata putri Miao Ziqiong yang benar-benar memiliki nadi Suzaku. Seandainya saya mengetahui hal ini, saya seharusnya meminta orang Miao untuk mengirim putri Miao Ziqiong lebih awal. Petik 2, Pang Xishan berkata dengan mendengus dingin. Patriark, putra Miao Ziqiong sangat memusuhi keluarga Pang kami. Dia mengancam akan menghancurkan keluarga Pang kami setelah keluarga Miao dihancurkan. Seorang tetua berjubah putih berdiri di depan Pang Xishan dan berkata, penatua ini baru saja kembali dari Miaodu. Hei, Anda anak laki-laki bodoh. Hanya saja dia menghancurkan begitu banyak benteng klan Pang kita. Bahkan jika dia tidak datang ke klan Pang kita tidak akan pernah membiarkannya pergi. Petik 2, Pang Xishan berkata dengan dingin. Kirim perintah, gunakan semua sumber daya untuk mencari tahu keberadaan anak itu, lalu kirim seseorang untuk membunuhnya. Kata Pang Xishan, Patriark, anak itu pandai dalam energi ruang, dapat melakukan perjalanan melalui ruang, dan sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, lengan yang mengikutinya setidaknya memiliki kekuatan alam tahap akhir. Oleh karena itu, meskipun kami mengirim Master Domain, kami mungkin tidak dapat menanganinya. Petik 2, kata tetua, apa yang terjadi dengan lengan itu? Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jika lengan dapat memiliki kekuatan seperti itu, maka kekuatan tubuhnya pasti mencengangkan. Lengan ini pasti memiliki asal yang mencengangkan. Petik 2, wajah Pang Xishan sedikit bermartabat. Juga, putra Miao Ziqiong sebenarnya bagus dalam energi luar angkasa, yang terlalu aneh. Energi luar angkasa adalah salah satu energi yang paling eksentrik dan dibudidayakan. Tingkat energi, ruang seorang anak SMP begitu tinggi. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada kekuatan yang kuat di balik lengan itu?
dan putra Miao Ziqiong telah bergabung dengan kekuatan yang kuat itu, itulah sebabnya dia begitu jahat. Petik 2. Pang Xishan sedikit mengernyit, kirim perintah untuk menggunakan semua sumber daya untuk menyelidiki asal lengan itu. Pang Xishan berpikir sejenak dan berkata, "Oke." Penatua itu mengangguk. "Patriark, ada satu hal lagi. Selama ini, semakin banyak prajurit aneh yang datang ke Tianluo Xinghai kita. Diperkirakan semuanya untuk Pagoda Tiandao. Berita tentang kelahiran Pagoda Tiandao dikatakan telah menyebar ke lautan bintang pusat itu. Sekte super kuno di Medan Bintang Pusat telah mengirim orang ke Tianluo Xinghai untuk melacak keberadaan Pagoda Tiandao." Petik 2. Pada saat ini, tetua lain dengan janggut dan rambut putih berkata, "Saya telah menerima pesan itu. Tapi, apakah menara Dao Surgawi benar-benar lahir? Dan apakah itu benar-benar di Xuanhuang Starfield?" Petik 2. Pang Xishan mengangguk, dan kemudian sedikit keraguan muncul di wajahnya. Pada saat ini, markas besar kebangsaan Miao, di ibu kota orang Miao. Sejumlah besar orang sedang membangun kembali Miaodu. Di dalam sebuah istana, kapan lengan seperti itu muncul di lautan bintang kita? Salah satu leluhur kebangsaan Miao duduk di kursi tinggi dan bertanya, "Leluhur tua, lengan ini muncul tiba-tiba belum lama ini. Belum pernah mendengarnya sebelumnya." Petik 2. Miao Hanlin menjawab, "Satu lengan bisa memiliki kekuatan seperti itu, jadi kekuatan lengan ini sendiri tidak terbayangkan. Terlebih lagi, putra Miao Ziqiong berasal dari dunia kecil, dan dia ahli dalam energi luar angkasa, yang sangat aneh. Apa yang sebenarnya terjadi?" Petik 2. Kata leluhur lain, "Dengan kekuatan mereka, jika kita ingin berurusan dengan mereka, kecuali kita berdua keluar secara pribadi, tidak ada dari kita orang Miao yang bisa berurusan dengan mereka." Nenek moyang berkata lagi. Kedua leluhur mengerutkan kening. "Dua patriark, aku memikirkan cara untuk menghadapi mereka. Kita bisa meminta makam Tianyu untuk bergerak. Selama kita mau membayar, dengan kekuatan makam Tianyu, kita pasti bisa menghadapinya." Petik 2. Miao Hanlin tiba-tiba berkata, dengan latar belakang makam Tianyu, memang mungkin untuk menghadapinya. Adapun uangnya, kita bisa mendapatkannya setelah kita membelanjakannya. Nah, bagaimanapun caranya, undang para pembunuh dari makam Tianyu untuk menghadapi mereka." Petik 2. Kedua patriark itu berpikir sejenak dan mengangguk. "Ngomong-ngomong, dua patriark, ada berita lain. Dikatakan bahwa Pagoda Dao Surgawi telah lahir, dan kemungkinan besar berada di bidang bintang Xuanhuang di Laut Bintang Tianluo kita. Sekarang tidak hanya pasukan di Tianluo Xinghai yang mengejar keberadaan Pagoda Tiandao di mana-mana, tetapi juga banyak pasukan di Lautan Bintang lainnya, bahkan di Lautan Bintang Pusat, telah mengirim pasukan untuk menyelidiki." Petik 2. Kata Miao Hanlin, menara surgawi Dao lahir." Petik 2. Mendengar kata-kata itu, kedua patriark itu mengangkat semangat mereka. Pagoda Dao Surgawi adalah hal yang baik. Kedua leluhur itu menunjukkan tatapan rindu. Pada saat yang sama, di lautan bintang, di langit berbintang yang jauh, sebuah pesawat luar angkasa mengapung dengan tenang. Ini adalah pesawat ruang angkasa Ye Yunfei. Saat ini, Ye Yunfei sedang duduk bersila di menara hantu. Di lautan jiwa, ada pagoda emas kecil berlantai 9 yang digantung. Menara surga, penting untuk membiarkan menara Dao Surgawi ini mengeluarkan napas, sehingga mereka yang menatap medan bintang Xuanhuang untuk deduksi dapat mengalihkan perhatian mereka. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Ye Yunfei tahu bahwa sudah ada banyak orang yang cakap yang ahli dalam deduksi, dan mereka telah mengincar Xuanhuang Starfield. Dan pasti ada banyak kekuatan yang mengirim orang ke Xuanhuang Starfield untuk melacak keberadaan Pagoda Dao Surgawi. Dengan sejumlah besar master memasuki Xuanhuang Starfield akan menjadi sangat berbahaya. Apa yang begitu berharga tentang Pagoda Dao Surgawi ini? Tampaknya hanya dengan membuka segel di menara, rahasia di dalam menara dapat diketahui. Saya tidak tahu, dengan kekuatan jiwa saya saat ini, jika saya dapat memecahkan segel Pagoda Dao Surgawi, mari kita coba. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kekuatan jiwa Ye Yunfei mulai merasakan masa lalu ke tubuh menara Pagoda Tiandao. Bos novel 9 Matahari, bab 1044. Segera, kekuatan jiwa Ye Yunfei menyentuh lapisan pertama segel. Sebelumnya, Ye Yunfei telah mempelajari Pagoda Dao Surgawi ini, jadi dia dapat menemukan lokasi yang tepat dari segel tersebut.
Ledakan, Ye Yunfei menampilkan beberapa seni bela diri kekuatan jiwa, termasuk pedang jiwa surgawi, dan membombardir segel pertama. Bergemuruh, ketika lapisan pertama segel diserang, itu segera meledak, dan sejumlah besar rune misterius dilepaskan, menghalangi serangan Ye Yunfei. Energiku masih sedikit rendah. Setelah setengah jam, Ye Yunfei berhenti sebentar, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Faktanya, Ye Yunfei telah meneliti lapisan segel ini secara menyeluruh dan tahu cara memecahkannya. Hanya saja tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei tidak cukup, dan dia tidak memiliki cukup energi untuk membuka segelnya. Tingkatkan kekuatan jiwamu lagi. Ye Yunfei mengeluarkan setumpuk ramuan dan mulai memurnikannya. Semua ramuan ini diambil dari Miaodu. Orang-orang Miao telah berbisnis sejak lama, dan obat-obatan herbal yang mereka kumpulkan luar biasa baik dalam jumlah maupun kualitas. Ye Yunfei mengeluarkan tripod alkimia dan memulai alkimia. Beberapa hari kemudian, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil yang dirancang khusus untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Kemudian, Ye Yunfei mulai meminum pil penyulingan. Setelah mengambil semua ramuan yang disempurnakan, tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei meningkat pesat. Sekarang, seharusnya hampir sama. Ye Yunfei menatap menara Dao Surgawi, melepaskan kekuatan jiwanya, dan mulai mencoba memecahkan lapisan pertama segel lagi. Ledakan, di bawah serangan terus-menerus Ye Yunfei, akhirnya, lapisan pertama segel mulai bergetar. Efektif. Ye Yunfei sangat gembira dan terus menyerang. Klik, sesaat kemudian, retakan muncul di lapisan pertama segel. Segera, Ye Yunfei disegarkan. Momen lain berlalu. Ledakan, di bawah serangan terus-menerus Ye Yunfei, lapisan pertama segel tiba-tiba hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Aku bisa memasuki lantai pertama menara. Ye Yunfei sedikit terkejut. Saat berikutnya, pagoda Tiandao terbang keluar dari lautan jiwa Ye Yunfei dan melayang di depan Ye Yunfei. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas ke menara di lantai pertama. Dunia kecil, Ye Yunfei sedikit bingung. Di depan Anda adalah daerah pegunungan yang subur. Sepintas, ada banyak gunung bergelombang yang berkesinambungan. Di antaranya, ada gunung yang sangat tinggi dan megah, berdiri di tengah pegunungan ini dan bisa disebut Raja Gunung. Bergemuruh, pemaksaan energi yang mengerikan menghancurkan Ye Yunfei dengan kuat. Bagaimana bisa? Ini sebenarnya adalah jejak prestise kekaisaran. Petik 2. Ye Yunfei sangat tertekan sehingga dia terus mundur, wajahnya menjadi pucat, dan dia merasa sangat terkejut. Sebab, pemaksaan energi yang ada di kawasan pegunungan ini sebenarnya adalah jejak samar dari kekuatan Kaisar Surga. Ye Yunfei menemukan bahwa permukaan tubuhnya terus-menerus retak, darah menyembur keluar, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara yang tajam, seolah-olah dia tidak tahan dan akan hancur. Mungkinkah menara kecil ini berhubungan dengan Tianluo, Jinwu, dan Yuyue? Ye Yunfei segera menjadi waspada. Ye Yunfei mengerti bahwa dengan kekuatan dari 3 kaisar surgawi, begitu dia melakukan kontak dengan sesuatu yang berhubungan dengan mereka, mereka akan segera mendapatkan semacam induksi. Mungkin mereka akan dapat menemukan keberadaan mereka sendiri dan menemukan mereka. Mereka bertiga telah naik tahta kaisar langit selama ribuan tahun, dan tidak mengherankan jika mereka kadang-kadang meninggalkan senjata ajaib di dunia lain. Jika menara Dao Surgawi ini benar-benar terkait dengan mereka bertiga, maka sebaiknya saya membuangnya dengan cepat. Dengan kekuatanku saat ini, aku jauh dari lawan mereka. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Salah. Itu bukan Aura Tianluo, Jinwu, dan Yuyue. Mungkinkah ada kaisar lain di dunia ini? Petik 2. Ye Yunfei segera menemukan bahwa prestise kaisar di sini bukan milik 3 kaisar surgawi Tianluo, Jinwu, dan Yuyue. Karena, Ye Yunfei memiliki banyak kontak dengan ketiga kaisar surgawi ini, dan bahkan bertempur, jadi dia sangat akrab dengan aura energi mereka. Ada kaisar langit lain di dunia ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, hati Ye Yunfei sangat terkejut. Tidak, jika ini terus berlanjut, tubuhku akan hancur. Ye Yunfei menemukan bahwa tubuhnya berada di bawah tekanan yang meningkat. Jika bukan karena pemulihan energi tubuh Jiamu Qingdi yang berkelanjutan, dia pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Mungkin, aku bisa menyerap jejak kekuatan kekaisaran ini. Ide ini tiba-tiba terlintas di benak Ye Yunfei. Yang lain takut akan energi tingkat kaisar, tetapi Ye Yunfei sangat akrab dengannya.
Jejak prestise kekaisaran ini tidak bisa menakuti Ye Yunfei. Bergemuruh, Ye Yunfei mengedarkan 9 yang jing, dan 2 bola cahaya emas muncul dari dantiannya. Diameter lebih dari 300 meter melambangkan yang pertama dari meridian 9 yang. Yang lainnya berdiameter sekitar 100 meter dan mewakili yang kedua dari meridian 9 yang. Ledakan, kedua bola cahaya keemasan berputar dengan cepat, meledak dengan hisapan yang kuat, dan mulai menyerap energi tingkat kaisar di ruang sekitarnya. Bergemuruh, Ye Yunfei menemukan bahwa prestise kekaisaran itu tampaknya terprovokasi dan menjadi kasar, bergegas menuju Ye Yunfei dengan kasar. Dengan memikirkan Ye Yunfei, energi kekuatan jiwa yang menakutkan keluar dari lautan jiwa. Jejak sisa jiwa kaisar surga. Segera, kaisar di sekitarnya menjadi tenang. Jejak sisa jiwa kaisar langit bertemu dengan jejak kekuatan kaisar. Keduanya berada pada tingkat energi yang sama. Bagaimana bisa, saat ini, sebuah suara terdengar dari gunung besar di tengah pegunungan, yang sepertinya sangat terkejut. Ye Yunfei hanya duduk bersila. 2 bola cahaya emas digantung di atas kepala, mencoba menyerap Kaisar Wei di sekitarnya. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi akhirnya, Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa 2 bola emas telah berhasil menyerap sedikit energi tingkat kaisar. Berhasil, Ye Yunfei sangat bersemangat, meski hanya ada jejak kekuatan kaisar di kawasan pegunungan ini yang sangat tipis, namun setelah diserap, manfaatnya sangat besar. Itu jauh lebih maju daripada berbagai energi yang dimiliki oleh tubuh fisik Ye Yunfei sekarang. Selanjutnya, Ye Yunfei terus menjalankan meridian 9 yang, terus menyerap energi tingkat kaisar di ruang sekitarnya. Secara bertahap, karena 2 bola emas menyerap lebih banyak energi tingkat kaisar, kaisar di sekitarnya berhenti menyerang Ye Yunfei. Sepertinya aku mendengar suara di gunung tadi, mungkinkah ada makhluk di atasnya? Ke atas dan lihatlah. Petik 2. Ye Yunfei berdiri dan berkata pada dirinya sendiri. Ye Yunfei mencoba beberapa kali, dan menemukan bahwa ada hukum tanpa udara di daerah pegunungan ini, yang membuatnya tidak mungkin untuk terbang. Jadi, Ye Yunfei berjalan menuju gunung besar. Tanpa diduga, selain 3 kaisar langit Tianluo, Jinwu, dan Yu Yue, sebenarnya ada kaisar langit di dunia ini. Siapa dia? Hati Ye Yunfei penuh dengan kemauan yang kuat. Apakah ada jawaban yang tersembunyi di gunung ini? Ye Yunfei sangat menantikannya. Sambil berjalan, Ye Yunfei mengedarkan meridian 9 matahari, terus-menerus menyerap prestise kaisar di ruang sekitarnya. Segera, Ye Yunfei datang ke kaki gunung dan mendaki gunung. Novel 9 Matahari, Bab 1045. Yunfei mendaki gunung di sepanjang jalan pegunungan, dan perjalanannya aman dan sehat. Akhirnya, Ye Yunfei sampai di puncak gunung. Ada tanah datar di puncak gunung, dengan rerumputan hijau dan bunga-bunga bermekaran. Ada kuburan di tengah flat. Ada batu nisan di depan makam, dengan 4 kata terukir di atasnya, makam kuno yang sunyi sepi. Gengsi kekaisaran yang menakutkan terpancar dari makam. Ye Yunfei masih jauh, jadi dia berdiri diam dan tidak berani mendekat. Ye Yunfei akhirnya tahu bahwa prestise kaisar di pegunungan ini berasal dari makam ini. Mungkinkah kaisar langit dimakamkan di sini? Mustahil. Petik 2. Ye Yunfei berdiri di kejauhan, memandangi makam itu, sedikit tidak bisa dipercaya. Ye Yunfei sangat tahu betapa kuatnya kaisar langit. Jika bukan karena transisi Ye Yunfei menjadi dewa, pada saat yang paling kritis dan berbahaya, ketika dia diserang oleh 3 kaisar surgawi pada saat yang sama, dia tidak akan pernah jatuh dengan mudah. Terlalu sulit untuk membunuh kaisar langit. Selain itu, jatuhnya seorang kaisar surgawi pasti menimbulkan sensasi besar di dunia, seperti tsunami yang dahsyat, menyapu antarmuka yang tak terhitung jumlahnya dan mengubah struktur kekuatan banyak dunia. Karena, sebagai seorang kaisar surgawi, dia pasti akan membangun sistem ortodoksnya sendiri dan melindungi kekuatan banyak dunia. Saya tidak tahu berapa banyak negara adidaya di dunia yang mengabadikan tablet kaisar surga di tanah leluhur mereka, dan memberi penghormatan kepada mereka selama beberapa generasi, berharap mendapatkan perlindungan dari kaisar surga. Dan begitu kaisar surga yang diabadikan jatuh, kekuatan ini pasti akan dibersihkan dengan darah. Singkatnya, jatuhnya kaisar surgawi pasti akan mengguncang 3.000 dunia. Tapi Ye Yunfei belum pernah mendengar bahwa ada kaisar surgawi bernama Gu Huang di dunia ini, juga belum pernah mendengar bahwa kaisar langit seperti itu telah jatuh.
Sepertinya masih banyak rahasia yang tersembunyi di dunia berukuran 3000 yang tidak aku ketahui. Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas saat dia melihat makam yang dipenuhi dengan kekuatan kekaisaran yang menakutkan. Kakak Gu Huang, kita semua memiliki nasib yang sama. Ye Yunfei membungkuk ke arah makam, mendesah dalam hati. Awalnya, sebagai kaisar langit, berdiri di puncak piramida di dunia, dia memiliki umur yang panjang dan hampir dapat mendominasi 3000 dunia selama bertahun-tahun tanpa akhir. Pada akhirnya, itu jatuh, yang merupakan hal yang mendesah. Ye Yunfei sendiri memiliki pengalaman yang sama, jadi dia tidak bisa menahan simpati untuk gurun kuno ini. Kemudian, Ye Yunfei duduk bersila, dan mengedarkan meridian 9 yang, dan 2 bola cahaya emas di atas kepalanya berputar, menyerap prestise kaisar yang terpancar dari makam. Semakin banyak energi tingkat kaisar diserap, volume kedua bola cahaya emas ini berkembang pesat dengan kecepatan yang mengerikan. Terutama bola emas yang mewakili yang pertama tumbuh pesat. 600 meter, 900 meter, 1000 meter, 2000 meter, 3 kilometer, 9 kilometer, saya tidak tahu sudah berapa lama. Diameter bola emas yang mewakili yang pertama mencapai 9 kilometer. Bola emas yang mewakili yang kedua memiliki diameter 1000 meter. Yang pertama dari Sutra 9 yang akhirnya mencapai keadaan Dzogchen yang sebenarnya. Ye Yunfei melihat bola emas setinggi 9000 meter di atas kepalanya, dan sedikit terkejut. Menurut 9 Yang Jing, bola cahaya emas akan lahir dari masing-masing yang. Ketika volumenya mencapai 9000 meter, itu berarti yang ini telah mencapai keadaan Dzogchen yang sebenarnya. Kekuatan sebenarnya dari yang ini dapat dimainkan. 9 Yang Jing adalah salah satu latihan paling maju di dunia, bahkan jika itu adalah yang pertama, kekuatannya sangat menakutkan. Alam spiritualku tidak bisa ditekan. Ye Yunfei menunjukkan senyum masam. Nyatanya, dalam proses menyerap energi tingkat kaisar, Ye Yunfei telah secara paksa menekan ranah kekuatan spiritual, mencegahnya menerobos. Tetapi ketika yang pertama dari meridian 9 yang mencapai keadaan Dzogchen yang sebenarnya, Ye Yunfei menemukan bahwa alam spiritualnya tidak dapat lagi ditekan. Kalau begitu menerobos, Ye Yunfei mengendurkan penindasan di ranah kekuatan spiritual. Tahap akhir dari Starbridge Realm. Tahap awal membuka laut. Di tengah tahap pembukaan laut. Tahap akhir membuka laut. Tiba-tiba, alam spiritual Ye Yunfei tiba-tiba menembus 4 tingkat berturut-turut, mencapai tahap akhir dari alam pembukaan laut. Jika ada prajurit dari dunia luar di sini, melihat kecepatan terobosan Ye Yunfei, mereka pasti terlalu terkejut untuk berbicara. Bagi Ye Yunfei, menembus ranah kekuatan spiritual lebih mudah daripada makan dan minum. Anda tahu, apa yang diserap Ye Yunfei barusan adalah energi tingkat kaisar, meskipun sangat tipis, itu pasti tidak sebanding dengan kekuatan spiritual biasa di dunia. Cukup sudah, tidak ada lagi terobosan. Setelah menerobos ke tahap akhir si opening realm, Ye Yunfei menekan lagi. Saat ini, pohon apa itu? Petik 2, tatapan Ye Yunfei tiba-tiba beralih ke pohon di samping kuburan. Pohon itu tidak terlalu tinggi, tingginya sekitar 3 meter, dan cabang-cabangnya sekuat naga bertanduk, membawa perubahan kehidupan. Setiap daun di pohon sebening kristal, seolah diukir dari batu giok hijau, dipenuhi dengan nafas kehidupan yang kuat. Dengan pengetahuan luas Ye Yunfei, untuk sementara, dia tidak bisa mengenali jenis pohon apa ini. Gemerincing, ketika Ye Yunfei menatap pohon itu tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian terjadi pemandangan yang mengejutkan, akar pohon itu membuat kaki, dan lari. Tidak mungkin, pohon ini sudah menjadi roh. Ye Yunfei sedikit terkejut. Halo, jangan lari, maksudku tidak ada salahnya. Petik 2, Ye Yunfei tahu bahwa pohon ini pasti memiliki asal yang luar biasa, jadi dia dengan cepat meregangkan tubuhnya dan mengejarnya. Setelah menyerap banyak energi tingkat kaisar, prestise kaisar yang menyebar di daerah pegunungan ini tidak berpengaruh pada Ye Yunfei, jadi Ye Yunfei dapat menunjukkan kecepatan tubuhnya yang sebenarnya. Ye Yunfei mengikuti di belakang pohon dan dengan cepat bergegas ke hutan lebat. Jauh di dalam hutan lebat, ada loteng kecil berlantai 3. Pohon itu bergegas ke loteng kecil dengan suara mendesis. Ye Yunfei juga ingin masuk. Namun, pohon itu telah keluar dari loteng kecil sambil memegang pedang panjang yang bersinar, mengarahkan pedang panjang itu ke Ye Yunfei. Kemudian, wajah tua muncul di batang pohon, menatap Ye Yunfei dengan waspada.
Pedang yang digunakan oleh Kaisar Surga. Ye Yunfei menatap pedang panjang itu dan mundur beberapa langkah, bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Tidak perlu, maksudku tidak ada salahnya, kata Ye Yunfei. Kamu anak yang aneh, kamu benar-benar bisa menyerap energi Kaisar kuno yang sunyi. Wah, apa yang terjadi di sini? Petik 2. Wajah tua di pohon berbicara dengan suara serak. Itu hanya kebetulan, jawab Ye Yunfei. Suku pohon di dunia, saya telah melihat banyak, mengapa saya belum pernah melihat ras Anda? Ye Yunfei melihat pohon itu dari atas ke bawah, tapi dia masih tidak mengenalinya, dia sangat terkejut. Orang tuaku adalah leluhur dari keluarga pohon di dunia. Bagaimana aku bisa dikenali dengan mudah olehmu? Pohon itu tersenyum puas. Nenek moyang klan pohon di bawah langit. Ye Yunfei terkejut. Aku adalah pohon dunia kekacauan, kata pohon itu. Mustahil. Pohon dunia kekacauan lahir dalam kekacauan. Dikatakan bahwa kekuatannya tidak terbatas, dan bahkan dapat membuka dunia dan menciptakan dunia nyata. Jika Anda adalah pohon dunia yang kacau, bahkan seorang kaisar surgawi mungkin tidak dapat memblokir kekuatan Anda. Petik 2. Ye Yunfei tidak percaya sama sekali. Kamu benar, nyatanya, saya hanyalah cabang yang jatuh dari cabang dunia yang kacau, tumbuh dan berkembang. Petik 2. Kata pohon itu. Novel 9 Matahari, bab 1046. Jadi begitu, Ye Yunfei menatap pohon itu. Meskipun itu hanya cabang yang jatuh dari pohon dunia yang kacau, itu cukup menakjubkan. Karena, pohon dunia yang kacau adalah sejenis pohon suci dalam legenda. Bahkan Kaisar Surga tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Dengan keadaanmu saat ini, kamu mungkin bisa tumbuh menjadi pohon dunia yang benar-benar kacau di masa depan. Ye Yunfei melihat ke pohon dan berkata, bukan tidak mungkin, tapi butuh waktu lama untuk memiliki kemungkinan sekecil itu. Petik 2. Jawab pohon itu. Nak, apakah menara Dao Surgawi jatuh ke tanganmu? Tanya pohon itu. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Mampu mendapatkan pagoda Dao Surgawi dapat dianggap sebagai semacam takdir. Tapi saya memperingatkan Anda, jangan memikirkan saya, jika tidak, saya akan bersikap kasar kepada Anda. Petik 2. Kata pohon itu. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Ye Yunfei tertawa. Ye Yunfei mengerti mengapa pohon ini sangat mewaspadai dia, itu karena dia takut dia akan mengambil tindakan terhadapnya. Lagi pula, pohon dunia kekacauan adalah pohon suci yang sebenarnya dalam legenda, dan cabang yang tumbang juga sangat berharga. Nilai obatnya diperkirakan lebih tinggi dari obat setengah dewa. Di dunia, tidak banyak pejuang yang bisa menahan godaan seperti itu. Nyatanya, Ye Yunfei juga ingin menebang pohon ini. Jika pohon ini digunakan sebagai bahan untuk membantu Ye Tianpeng membentuk kembali dantian dan meridiannya, maka bakat seni bela diri Ye Tianpeng di masa depan tidak akan terbayangkan. Ini bahkan tidak lebih buruk dari pembuluh darah kacau Ye Yunfei. Tapi Ye Yunfei tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan bisa menaklukkan pohon ini, dan dia mungkin malah dibunuh. Terlebih lagi, pohon di depannya tidak diragukan lagi adalah makhluk hidup, dengan pikiran dan perasaan, tanpa dendam, Ye Yunfei tidak bisa berbuat apa-apa. Itu akan menjadi yang terbaik. Meskipun Anda dapat menyerap energi Kaisar Agung Desolate kuno, saya tidak takut pada Anda. Petik 2. Kata pohon itu. Kaisar kehancuran kuno, apakah dia benar-benar seorang Kaisar Langit? Sejauh yang saya tahu, di antara 3.000 dunia, hanya ada 4 Kaisar Surgawi, dan saya belum pernah mendengar tentang Kaisar Surgawi Desolate kuno. Petik 2. Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar sunyi kuno tentu saja adalah Kaisar Surga. Lagi pula, siapa yang memberitahumu bahwa hanya ada 4 Kaisar Surgawi di dunia? Wah, pernahkah Anda mendengar bahwa mungkin ada 9 Kaisar Langit di dunia pada saat yang bersamaan? Petik 2. Kata pohon itu. Saya pernah mendengar ucapan itu. Jadi, selain 4 Kaisar Surgawi, ada 5 Kaisar Surgawi lainnya di dunia. Petik 2. Ye Yunfei terkejut. Menurut keberuntungan, di era yang sama, memang akan ada 9 Kaisar Surgawi di dunia pada saat yang bersamaan. Tetapi saya tidak tahu situasi spesifiknya, saya hanya tahu bahwa Kaisar kuno yang sunyi adalah Kaisar Surga yang sebenarnya. Saya telah mengikutinya untuk waktu yang lama, dan saya mengetahuinya dengan sangat baik. Adapun Kaisar Surgawi lainnya, saya tidak mengenal mereka, jadi jangan tanya saya.
Petik 2, kata pohon itu. Baiklah, Ye Yunfei tidak bertanya lagi. Sepertinya ada banyak rahasia di dunia ini yang tidak aku ketahui. Ye Yunfei menghela nafas secara diam-diam. Apakah Kaisar Desolate kuno telah jatuh? Apakah pagoda Dao Surgawi ini adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno yang sunyi? Petik 2, Ye Yunfei bertanya lagi. Pagoda Dao Surgawi memang ditinggalkan oleh Kaisar Desolate kuno. Sebagian besar Kaisar Desolate kuno telah jatuh. Petik 2, pohon itu terdiam sesaat, lalu mengangguk. Kamu tidak yakin? Ye Yunfei terkejut. Ya, Kaisar Desolate kuno menempatkan saya di sini sebelum dia menjadi dewa, dan saya belum pernah melihatnya sejak itu. Saya pikir dia mungkin gagal melewati kesengsaraan dan jatuh. Petik 2, kata pohon itu. Jadi begitu. Hanya saja, siapa yang Anda dengar mengatakan bahwa jika Anda gagal melewati malapetaka ilahi, Anda pasti akan jatuh. Petik 2, kata Ye Yunfei. Tebakanku, kalau tidak, mengapa dia tidak kembali untuk mendapatkan pagoda Dao Surgawi setelah sekian lama? Terlebih lagi, di tahun-tahun ini, saya belum bisa merasakan keberadaan Kaisar kuno yang sunyi. Dia mungkin tersesat, jadi, saya membangun sebuah makam untuk Kaisar kuno yang sunyi. Petik 2, kata pohon itu. Jadi begitu, Ye Yunfei mengangguk. Pagoda Dao Surgawi ini memiliki total 9 lantai. Ini adalah lantai pertama, dan ada 8 lantai di atasnya. Apa bedanya? Ye Yunfei sedikit penasaran. Aku juga tidak tahu. Jika Anda ingin tahu, Anda hanya bisa membuka segelnya dan naik untuk melihatnya sendiri. Ngomong-ngomong, bawa aku ke sana untuk melihat-lihat. Petik 2, jawab pohon itu. Baiklah, Ye Yunfei hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, tidak mungkin untuk memecahkan segel kedua. Wah, itu semacam takdir bahwa kamu bisa mendapatkan pagoda Dao Surgawi. Jika kamu bisa memecahkan semua segel di 8 lantai atas, kamu mungkin bisa mendapatkan warisan dari Kaisar Agung Desolate kuno. Bekerja keras. Petik 2, kata pohon itu. Sikapnya terhadap Ye Yunfei menjadi jauh lebih ramah sekarang. Senior, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Kata Ye Yunfei. Kamu tidak perlu memanggilku senior. Kaisar Desolate kuno memanggilku bajingan kecil. Kamu bisa memanggilku bajingan. Nah, lihat penampilan jahatmu. Apakah kamu masih ingin berkomplot melawanku? Petik 2, pohon itu menatap Ye Yunfei dengan hati-hati. Dengarkan aku dulu. Ayah saya perlu membentuk kembali dantian dan meridiannya. Bolehkah saya meminjam sebagian esensi Anda dari Anda? Tentu saja, saya tidak menerimanya dengan sia-sia. Saya bisa memberi Anda hadiah. Petik 2, kata Ye Yunfei. Pohon ini jatuh dari Chaos World Tree, jadi pasti mengandung esensi getah yang sangat berharga. Ini adalah bahan yang sangat baik untuk membentuk kembali dantian dan meridian Ye Tianpeng. Aku akan memberimu paling banyak 5 tetes. Dan, sekali ini saja. Petik 2, dari batang pohon itu, 5 tetes getah hijau terbang keluar dan mendarat di depan Ye Yunfei. Terima kasih bajingan. Ye Yunfei sangat gembira. Ye Yunfei dapat merasakan bahwa 5 tetes getah pohon ini mengandung energi kehidupan yang mencengangkan. Ngomong-ngomong, Pak Tua, apakah kamu membutuhkan ramuan yang mengandung energi kayu? Jika kamu membutuhkannya, aku bisa menyempurnakannya untukmu di masa depan. Ye Yunfei mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati memasukkan 5 tetes getah pohon ke dalam botol giok. Ye Yunfei mengerti bahwa dia dapat membantu ayahnya membentuk kembali dantian dan meridiannya sekarang. Nah, apakah kamu tahu cara membuat alkimia? Pria tua itu bertanya. Pertemuan. Ye Yunfei segera mengeluarkan kuali dan sekumpulan obat herbal yang mengandung energi kayu. Dia memurnikan beberapa obat jenis kayu di tempat dan memberikannya kepada Hun Lao. Nah, keterampilan alkimiamu terlalu bagus. Teknik alkimia yang luar biasa, bahkan jika itu tidak sebagus Kaisar Desolate kuno, itu tidak jauh di belakang. Nah, Anda akan membantu saya membuat lebih banyak alkimia di masa depan. Jika saya senang, saya dapat mengirimkan Anda lebih banyak esensi getah. Petik 2, ramuan yang disempurnakan oleh Jenderal Veteran Ye Yunfei memakan semuanya, sangat bersemangat. Kalau begitu terima kasih sebelumnya, Pak Tua. Ye Yunfei tertawa. Sari getah pohon ini sangat berharga, jika digunakan untuk mengolah tubuh Jiamu Qingdi, pasti sangat efektif. Kemudian,
Ye Yunfei keluar dari pagoda Tiandao. Ternyata menara Dao Surgawi adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang kaisar surgawi. Pantas saja, ada legenda di alam semesta ini bahwa jika Anda bisa mendapatkan menara Dao Surgawi, Anda dapat mendominasi alam semesta. Itu memang mungkin. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kaisar surga berdiri di puncak dunia ini, dan beberapa hal yang tertinggal begitu saja adalah harta yang tak ternilai bagi orang biasa. Hanya saja Ye Yunfei berbeda, meskipun Ye Yunfei adalah kaisar surga, dia tidak meninggalkan apapun, hanya gumpalan sisa jiwa. Tentu saja, ada pengalaman kultivasi ribuan tahun, yang juga merupakan ketergantungan terbesar Ye Yunfei. Biarkan pagoda Tiandao mengeluarkan napas dan alihkan perhatianmu. Dengan sekejap, Ye Yunfei keluar dari menara hantu, meninggalkan pesawat ruang angkasa, dan datang ke langit berbintang terdekat. Ye Yunfei mengulurkan tangannya, dan pagoda Dao Surgawi muncul di telapak tangannya. Nah, apa yang ingin kamu lakukan? Transmisi suara Hun Lao segera terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Ye Yunfei memecahkan lapisan pertama segel, dan lelaki tua itu sudah bisa melihat apa yang terjadi di luar. Ye Yunfei secara kasar menjelaskan niatnya. Jadi itu masalahnya, ini mudah ditangani. Petik 2. Orang tua itu tertawa. Saat berikutnya, serangkaian hukum cahaya misterius bermekaran dari lantai pertama pagoda Tiandao, menerangi seluruh langit berbintang di sekitarnya. Dengan cara ini, selama makhluk di alam semesta ini tahu sedikit tentang teknik deduksi, mereka dapat menyimpulkan bahwa pagoda Dao Surgawi ada di posisi ini. Orang tua itu tertawa. Faktanya, saya selalu menjadi orang yang secara aktif melepaskan nafas. Ada makhluk di alam semesta ini, jadi mungkin untuk menyimpulkan keberadaan pagoda Dao Surgawi. Kata orang tua itu, kamu mengambil inisiatif untuk melepaskan nafasmu. Mengapa? Petik 2. Ye Yunfei terkejut. Saya khawatir, seandainya kaisar kuno yang sunyi belum jatuh, dia ingin kembali dan mencari pagoda Dao Surgawi tetapi dia tidak dapat menemukannya. Faktanya, saya tidak diperlukan, jika Kaisar Desolate kuno tidak jatuh, dimanapun pagoda Dao. Bos 9 Matahari, Bab 1047. Medan Bintang Xuan Huang, Wilayah Beihuang, Markas Besar Sekte Baisan. Sekte Baisan milik kekuatan kelas 2 di hutan belantara utara. Pada hari ini, markas Sekte Baisan tiba-tiba masuk dengan sekelompok orang yang mengeluarkan roh tak bernyawa, membunuh siapapun yang mereka lihat. Siapa kamu? Pemimpin Baisan dan sekelompok pejabat tinggi muncul satu demi satu, menghalangi kelompok orang ini, dan kedua belah pihak saling berhadapan. Jie, tidak peduli siapa kita di sini untuk membunuh. Petik 2. Seorang pria dengan pakaian hitam legam dengan tongkat hitam dan putih di tangannya tersenyum aneh. Ayo, bunuh mereka semua, dan ambil beberapa mayat berkualitas baik untuk diambil. Pria itu melambaikan tangannya. Ledakan. Sekelompok besar pria dan kuda, penuh amarah tak bernyawa, bergegas dari belakang pria itu. Tuan, itu benar-benar mereka. Dikatakan bahwa ini adalah orang-orang dari lembah orang mati. Selama periode waktu ini, mereka telah memusnahkan 9 sekte di hutan belantara utara, mengumpulkan mayat. Bahkan markas orang Li dilanggar oleh mereka, lebih dari separuh orang Li terbunuh atau terluka, dan hanya orang Li yang lolos. Petik 2. Seorang anggota berpangkat tinggi dari Sekte Baisan menjadi pucat karena ketakutan, dan berseru. Semuanya, Sekte Baisan kita telah mencapai saat paling kritis dalam hidup dan mati. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah melawan mereka. Juga, jika semua orang bisa melarikan diri, cobalah untuk melarikan diri. Secara khusus, kita harus melindungi para murid inti yang luar biasa itu. Selama para murid inti itu dapat bertahan, Sekte Baisan kita akan memiliki harapan untuk membangun kembali di masa depan. Petik 2. Kata pemimpin Baisan dengan wajah serius. Tidak ada gunanya, kamu terlalu lemah, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Pria yang memegang tongkat hitam putih itu tersenyum aneh. Memanggil. Begitu suara itu jatuh, pria itu sudah seperti hantu, berdiri di depan pemimpin Baisan, dan memukul pemimpin Baisan dengan tongkat panjang di tangannya. Bergemuruh, menggulung udara mati, seperti tsunami, ditekan ke arah pemimpin Baisan. Mengaum, ketakutan dan geram, pemimpin Baisan berjuang mati-matian. Tapi itu tidak berhasil. Bentak, tongkat panjang hitam putih itu langsung mengenai kepala pemimpin Baisan. Ah, biarkan aku pergi.
Petik 2. Adegan yang mencengangkan terjadi, tubuh jiwa pemimpin Baisan tersedot oleh tongkat panjang, berteriak terus-menerus, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Kemudian, pria berbaju hitam itu meraih tubuh jiwa pemimpin Baisan dan memasukkannya ke dalam tas kain hitam. Kemudian, pria berbaju hitam memasukkan tubuh pemimpin Baisan ke dalam tas kain hitam lainnya. Hanya dengan satu gerakan, pemimpin Baisan jatuh. Melarikan diri. Semua orang segera melarikan diri. Petik 2. Teriak seorang tetua dari Sekte Baisan. Dia tahu bahwa orang-orang dari Sekte Baisan tidak bisa menjadi lawan, mereka hanya bisa dibunuh dalam hitungan detik. Orang-orang dari lembah orang mati ini terlalu kuat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pria berbaju hitam itu tersenyum aneh. Tongkat panjang hitam dan putih di tangannya terus berayun, secepat kilat, satu tongkat pada satu waktu, mengumpulkan mayat dan jiwa anggota Sekte Baisan. Kekuatan orang lain di lembah orang mati juga sangat menakutkan. Ini pertempuran satu sisi. Setelah beberapa saat, semua anggota Sekte Baisan terbunuh, dan tidak ada yang lolos. Wali He, faksi mana yang menjadi target selanjutnya? Tanya pria berbaju hitam. Hallmaster, target kita selanjutnya adalah Akademi Tiandao. Akademi Tiandao ini adalah salah satu dari 4 kekuatan terkuat di hutan belantara utara, dan dikatakan mengkhususkan diri dalam merekrut orang-orang muda yang luar biasa di hutan belantara utara. Apalagi dikatakan Akademi Tiandao ini memiliki hubungan dengan Ye Yunfei. Jika kita menghancurkan Akademi Tiandao, itu mungkin mengarah ke Ye Yunfei. Petik 2. Seorang pria parubaya yang penuh dengan ketidakberdayaan melangkah maju dan menjawab. Dengan baik, saya paling suka anak muda dengan talenta tinggi. Mayat anak muda ini adalah sumber mayat berkualitas tinggi, dan jiwa serta tubuh mereka juga merupakan suplemen yang bagus bagi kita untuk mempraktikkan hukum besar pengendalian mayat. Akan lebih baik lagi jika Ye Yunfei bisa ditarik keluar, saya yakin dia pasti sumber mayat yang sangat berkualitas. Dan saya mendengar bahwa dia masih memiliki obat semi ajaib. Jika dia bisa mendapatkan obat semi ajaib, akan menjadi pencapaian yang luar biasa untuk mengambilnya kembali dan mempersembahkannya kepada Lord Corse King. Petik 2. Pria berbaju hitam itu berkata. Kemudian, pria berbaju hitam itu memimpin tim yang terdiri dari orang-orang yang terengah-engah menuju ke arah Akademi Tiandao. Tidak lama kemudian, berita kematian Sekte Baisan menyebar di hutan belantara utara dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kekuatan lain telah dimusnahkan oleh orang-orang di lembah orang mati. 10 pasukan di hutan belantara utara kita telah musnah oleh lembah orang mati. Mengerikan, mari kita tinggalkan Wilderness Utara secepat mungkin. Tidak ada yang tahu siapa target selanjutnya dari orang-orang dari lembah orang mati itu. Jika Anda tertangkap oleh mereka, itu akan menjadi masalah besar. Petik 2. Tiba-tiba, orang-orang di Northern Wilderness Territory menjadi panik, dan semua orang dalam bahaya, dan bahkan pejabat tingkat tinggi dari banyak pasukan segera melarikan diri dari Northern Wilderness Territory dengan pasukan mereka. Selama periode waktu ini, pria dan kuda dari lembah mayat Yin tiba-tiba muncul di hutan belantara utara, membantai satu demi satu kekuatan, dan menakuti setiap kekuatan di hutan belantara utara. Pada saat yang sama, hutan belantara utara, di sekitar markas Akademi Tiandao, sejumlah besar pesawat ruang angkasa dikemas dengan padat, tergantung di langit. Teman-teman, katakan padaku, akankah kita melakukannya atau tidak? Di dalam salah satu pesawat luar angkasa, terdapat ruang yang sangat luas, dan seorang lelaki tua berwajah agung sedang duduk tegak. Orang tua ini adalah Perdana Menteri Kekaisaran Bulan Kuno. Selain Perdana Menteri ini, ada beberapa menteri dari kerajaan Gu Yue di pesawat luar angkasa. Terakhir kali, setelah kota Kekaisaran Bulan Kuno dijarah, Menteri Sipil dan Militer dinasti Manchu sangat marah dan bersumpah untuk menemukan pembunuhnya dan membalas dendam dengan gila-gilaan. Namun, mereka tidak pernah bisa menemukan pembunuh yang sebenarnya. Dengan marah, Kaisar Kekaisaran Bulan Kuno mengeluarkan perintah untuk memusnahkan semua musuh yang bermusuhan dengan Kekaisaran Bulan Kuno dalam waktu singkat. Jadi, Kaisar Kekaisaran Gu Yue dan para menteri itu memikirkan Ye Yunfei. Karena, belum lama ini, Ye Yunfei memusnahkan pasukan ekspedisi bergengsi Kekaisaran Gu Yue, dan kemudian memusnahkan pasukan besar yang dipimpin oleh Jenderal Zhen Guo sendiri. Lagi pula, Ye Yunfei telah menjadi musuh terbesar Kekaisaran Gu Yue. Oleh karena itu,
Kaisar Kekaisaran Bulan Kuno memerintahkan Perdana Menteri untuk secara pribadi membawa pasukan elit ke wilayah bintang Xuan Huang untuk menangani Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei telah meninggalkan Xuan Huang Starfield dan pergi ke markas Miao Clan untuk menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya. Secara alami, pasukan Kekaisaran Bulan Kuno ini tidak dapat menemukan Ye Yunfei di lapangan bintang Xuan Huang. Setelah beberapa penyelidikan, Perdana Menteri Kekaisaran Bu Yue mengetahui bahwa Ye Yunfei memiliki hubungan dekat dengan Akademi Tiandao, jadi dia mengepung markas besar Akademi Tiandao dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Namun, pada saat ini, berita bahwa Ye Yunfei dan lengannya membuat masalah di Miaodu kembali terdengar. Seluruh Xuan Huang Starfield sedang dalam kekacauan. Perdana Menteri Kekaisaran Bulan Kuno mulai ragu. Dia tidak berani mengambil tindakan terhadap Akademi Tiandao, dia mengepung tetapi tidak menyerang. Pada saat yang sama, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei sedang menuju ke lapangan bintang Xuan Huang, terbang kembali dengan cepat. Di Menara Hantu, ayah, bersiaplah, saya membantu Anda membentuk kembali Dantian dan Meridian. Petik 2, Ye Yunfei mendatangi Ye Tianpeng dan berkata, Feier, apa kamu yakin? Miao Ziqiong bertanya dari samping. Ibu, jangan khawatir, saya telah mengumpulkan cukup bahan sehingga tidak akan menjadi masalah. Kali ini, saya tidak hanya akan membantu ayah membentuk kembali Dantian dan Meridiannya, tetapi saya juga akan sangat meningkatkan bakat ayah dalam seni bela diri. Petik 2, kata Ye Yunfei, saya sudah tua, dan bakat seni bela diri saya sudah lama diperbaiki, jadi tidak mudah untuk berubah. Jika saya dapat memulihkan Dantian dan Meridian saya akan sangat puas. Petik 2, Ye Tianpeng tertawa. Tidak, jika kamu tidak merusak, kamu tidak dapat membangun. Jika kamu merusak, kamu dapat membangun ayah. Ini adalah kesempatan untukmu. Petik 2, kata Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, bab 1048. Ayah, ramuan ini untuk pengondisian tubuhmu. 3 hari kemudian, aku akan secara resmi mulai membentuk kembali Dantian dan Meridianmu. Ye Yunfei mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkannya. Oke, Ye Tianpeng mengambil botol batu giok, menemukan tempat terpencil, duduk bersila, dan mulai mengambil ramuan itu. Di Menara Hantu, 3 hari kemudian, ayah, mari kita mulai. Ye Yunfei mendatangi Ye Tianpeng. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, dia mengeluarkan 5 harta dan menggantungnya di sekitar tubuh Ye Tianpeng. Kelima jenis harta ini adalah Zodiac True Gold Essence, Ground Root Holy Water, Sun Holy Water, Sky Mending Fin, dan All Three Sub Essence. Zodiac True Gold Essence diperoleh dari Godfall Land, Ground Root Holy Water diperoleh dari cabang Miao dari Yingxia Star, Sun Holy Water diperoleh dari Zoroastrian Sight, dan Sky Bending Fin diperoleh dari Rumah Harta Karun di Miaodu. Ayah, aku akan menyuntikkan 5 harta ini ke dalam tubuhmu sekarang. Proses ini akan lebih menyakitkan, Anda harus menahan diri. Petik 2, kata Ye Yunfei. Jadi begitu, Ye Tianpeng mengangguk. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, puluhan tetes air suci akar tanah mengalir ke tubuh Ye Tianpeng, dan tiba-tiba menyatu ke dalam tubuhnya. Segera, energi besar yang tak terbayangkan meletus di tubuh Ye Tianpeng. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei memasukkan beberapa pil ke dalam mulut Ye Tianpeng. Ramuan ini terutama memainkan peran penuntun. Ye Yunfei memamerkan sosoknya, datang untuk duduk di belakang Ye Tianpeng, dan menekan satu tangan di punggung Ye Tianpeng, kekuatan spiritual yang mengepul ditransmisikan, dan mulai membimbing air suci akar tanah untuk membentuk kembali Dantian dan Meridian Ye Yunfei. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei masing-masing memadukan esensi emas sejati zodiak, air suci matahari, tanaman merambat yang mengisi langit, dan esensi campuran getah pohon tua ke dalam tubuh Ye Tianpeng. Di dalam menara hantu, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Setengah bulan kemudian, kelima harta berhasil diintegrasikan ke dalam tubuh Ye Tianpeng. Dantian dan Meridian Ye Tianpeng berhasil dibangun kembali. Ledakan, aliran energi spiritual yang kuat dimuntahkan dari tubuh Ye Tianpeng. Alam spiritual Ye Tianpeng mulai menerobos dengan kecepatan yang mencengangkan. Alam jiwa Yuan terlambat. Pada akhirnya, kekuatan spiritual Ye Tianpeng langsung menerobos ke tahap akhir alam Yuan Hun. Meskipun alam ini tidak kuat, tapi bagi Ye Tianpeng, ini lebih baik dari sebelumnya. Ayah, kamu akan segera menemukan bahwa bakat seni bela dirimu saat ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya.
Ye Yunfei tertawa. Renovasi yang benar-benar berhasil. Miao Ziqiong sangat terkejut. Nah, metodemu sungguh menakjubkan. Apa latar belakangmu? Saya merasa seperti saya tidak bisa melihat melalui Anda lebih dan lebih. Petik 2. Lengan raksasa itu juga datang, dan merasakan nafas energi yang memancar dari tubuh Ye Tianpeng. Dia tidak bisa tidak memujinya. Tuan, kami telah kembali ke Xuan Huang Starfield. Transmisi suara Hu Miao tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Langsung kembali ke Akademi Tiandao, kata Ye Yunfei. Pada saat yang sama, Wilderness Utara, markas Akademi Tiandao. Tentara Kekaisaran Bulan Kuno masih mengepung markas besar Akademi Tiandao. Pesawat ruang angkasa yang padat digantung di langit di sekitar markas. Di dalam salah satu kapal. Semuanya, kabar baik, Yang Mulia telah mengirim Tai Si Liu ke sini, ayo kita pergi menemuinya. Perdana Menteri Kekaisaran Bulan Kuno dan 5 menteri sedang mendiskusikan situasi saat ini. Perdana Menteri tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan berkata dengan keras. 5 menteri lainnya juga disegarkan. Selama periode waktu ini, pasukan Kekaisaran Bulan Kuno mengepung markas besar Akademi Tiandao, tetapi Perdana Menteri dan 5 menteri masih belum dapat memutuskan apakah akan bertindak atau tidak. Karena berita tentang Ye Yunfei membuat masalah di Miaodu kembali, itu memberi terlalu banyak tekanan pada mereka. Oleh karena itu, Perdana Menteri mengirim seseorang kembali untuk melapor kepada Kaisar Kekaisaran Bulan Kuno, dan Kaisar memutuskan. Perdana Menteri segera keluar dari pesawat ruang angkasa dengan beberapa menteri. Di kejauhan, sebuah pesawat ruang angkasa datang dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu sampai ke Perdana Menteri. Seorang lelaki tua kurus keluar dari pesawat luar angkasa. Tuan Liu, kamu akhirnya ada di sini. Perdana Menteri menyambutnya dengan 5 menteri. Keduanya adalah utusan dari Sekte Jietian. Mulai sekarang, Kekaisaran Bulan Kuno kita akan menjadi kekuatan tambahan dari Sekte Jietian. Petik 2, kata Tai Si. 2 lelaki tua berjubah abu-abu berjalan keluar dari pesawat luar angkasa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Mendesis, utusan Tianjiao. Perdana Menteri dan 5 menteri tersentak saat mendengar kata-kata itu. Karena, reputasi Jie Tianjiao terlalu bagus. Dikatakan bahwa di seluruh alam semesta langit berbintang, kekuatan Sekte Jietian dapat menempati peringkat 10 besar. Markas besar Sekte Jietian berada di Lautan Bintang Pusat. Di Tianluo Xinghai, ada cabang dari Sekte Jietian. Dalam keadaan normal, cabang Sekte Jietian dari Tianluo Xinghai relatif rendah hati, dan umumnya tidak mengganggu pergulatan antara berbagai kekuatan di Lautan Bintang ini, yang tampaknya agak acuh tak acuh terhadap dunia. Namun, kekuatan apapun di Tianluo Xinghai memahami bahwa mereka tidak boleh memprovokasi Sekte Jietian. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Ada 3 kekuatan terkuat di Tianluo Xinghai, yaitu Klan Pang, Sekte Kuno Guangming, Istana Yihua, dan lainnya. Namun, ketiga kekuatan besar ini sama sekali tidak berani memprovokasi Sekte Jietian. Lihat kedua utusan itu, Perdana Menteri dan 5 menteri lainnya sangat bersemangat, dan segera melangkah maju untuk memberi hormat. Dengan paha Jue Tianjiao di lengannya, Kekaisaran Gu Yue dapat berjalan menyamping di Tianluo Xinghai mulai sekarang. Kami mencari Ye Yunfei, apakah dia ada di sini? Salah satu lelaki tua berjubah abu-abu berkata dengan ringan. Laporkan kedua utusan itu, Ye Yunfei tidak ada di sini, dia sepertinya belum kembali. Perdana Menteri dengan cepat menjawab, kalau begitu tangkap semua orang yang memiliki hubungan dengan Ye Yunfei. Saat waktunya tiba, beritahu Ye Yunfei untuk datang dan menjemputnya. Petik 2, kata lelaki tua berjubah abu-abu lainnya. Perdana Menteri, lakukan seperti yang dikatakan kedua utusan itu, dan biarkan tentara segera masuk. Kata Tai Si, bagus. Perdana Menteri disegarkan. Dengan Jie Tianjiao mendukungnya, tidak perlu takut pada Ye Yunfei. Beri aku perintahnya, segera bunuh. Perdana Menteri menoleh dan berteriak keras. Kemudian, saat ini, bergemuruh. Di langit berbintang di kejauhan, sekelompok besar pria dan kuda yang penuh dengan kehidupan dan kematian datang dengan perkasa. Orang-orang dari lembah orang mati, apa yang mereka lakukan di sini? Salah satu lelaki tua berjubah abu-abu tidak bisa menahan cemberut dan berkata, mungkin mencoba mengumpulkan mayat. Orang-orang aneh Yin dan Yang ini merasa ingin muntah saat melihatnya. Namun, kita tidak perlu melawan mereka. Petik 2,
kata lelaki tua berjubah abu-abu lainnya. Jelas, tak satu pun dari dua lelaki tua berjubah abu-abu itu ingin menyinggung orang-orang dari lembah mayat Yin ini, karena kekuatan lembah mayat Yin tidak lebih lemah dari Jie Tianjiao. Apalagi lembah orang mati sangat misterius, mengumpulkan mayat di mana-mana di langit berbintang kosmik, yang membuat orang menjadi pucat saat membicarakannya. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, tidak ada kekuatan yang mau berhubungan dengan lembah orang mati. Dalam sekejap mata, orang-orang dari lembah orang mati telah tiba di depan markas besar Akademi Tiandao. Seseorang dari Sekte Surga, seorang pria berpakaian hitam yang memimpin memandangi dua pria tua berjubah abu-abu dan bertanya. Karena pakaian kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu berlogo Sekte Jietian. Itu benar, kami adalah anggota dari Sekte Jietian. Teman-teman dari lembah orang mati, apa yang kalian lakukan di sini? Petik 2. Salah satu pria tua berjubah abu-abu bertanya. Kumpulkan beberapa sumber mayat. Untuk apa kamu lari ke sini? Petik 2. Pria berbaju hitam itu berkata. Kami di sini untuk menemukan Ye Yunfei. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berkata. Oh, apakah Anda juga mencari Ye Yunfei? Hei, jadi, kalian ingin merampok Ye Yunfei dariku. Saya menyukai Ye Yunfei, dan saya ingin mengubahnya menjadi mayat berjalan. Selain itu, saya juga menginginkan obat setengah dewa untuknya. Saya menyarankan Anda untuk tidak merampok saya, jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Petik 2. Pria berbaju hitam itu tersenyum aneh. Saya mendengar bahwa Ye Yunfei memiliki lebih dari satu obat semi-sihir padanya. Bagaimana dengan ini? Kami akan membagi obat semi-sihir di tubuh Ye Yunfei secara merata, dan tentu saja kami tidak akan mengambil tubuh Ye Yunfei. Petik 2. Kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu saling memandang, berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara, dan salah satu dari mereka berbicara dengan suara keras. Juga, pria berbaju hitam itu berpikir sejenak dan mengangguk. Jie Tianjiao sangat kuat, dan dia tidak benar-benar ingin bermusuhan dengan Jie Tianjiao. Kalau begitu mari kita masuk bersama. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berkata. Bagus. Pria berbaju hitam itu mengangguk. Pada saat yang sama, di markas Akademi Tiandao, Senior Cuji, Dekan Sima, ada yang salah. Pasukan Kekaisaran Bulan Kuno siap menyerbu. Petik 2. Seorang diaken buru-buru mendatangi Din Sima untuk melapor. Semuanya, untuk rencana saat ini, kita tidak punya pilihan selain berjuang keras. Ingat, jangan suka berkelahi. Jika ada kesempatan, kamu harus kabur. Petik 2. Di ruang konferensi, Cuji duduk di tengah, berdiri, dan berbicara perlahan. Lebih dari selusin Master Starbridge Realm, dan semua pejabat tinggi Akademi Tiandao ada di aula. LAUPAN 9 Matahari. Bab 1049. Yunfei menggulung lengan bajunya, menyingkirkan pesawat ruang angkasa, dan melarikan diri keluar angkasa dalam satu langkah. Tentara Kekaisaran Bulan Kuno. Ye Yunfei mengenali asal-usul pasukan itu. Orang-orang ini, yang penuh dengan kematian, milik kekuatan apa? Ye Yunfei melirik orang-orang di lembah orang mati. Tidak peduli kekuatan apa itu, berani memprovokasi Akademi Tiandao, mati. Ye Yunfei mencibir. Saat berikutnya, Ye Yunfei mengerahkan kekuatan fisiknya dan terus mengangkat sosoknya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa setinggi 70 kaki. Ledakan, Ye Yunfei menendang kakinya di udara, seperti gunung suci, memantul ke arah pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Temui musuh. Cuji bergegas keluar dari markas Akademi Tiandao dengan sekelompok besar orang. Melihat pasukan di kedua sisi akan bertabrakan dan bertempur sengit. Saat ini, bergemuruh, pelat kaki besar turun dari langit, dan menginjak pasukan Kekaisaran Bulan Kuno yang bergegas maju. Ledakan, kekuatan besar mengalir dari kaki ini, mengguncang seluruh dunia dan mengguncangnya. Ledakan, ratusan orang yang bergegas ke depan dihancurkan dengan satu kaki dan berubah menjadi genangan daging cincang. Kemudian, kaki besar ini terus-menerus terangkat seperti kilat, turun, naik, turun. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ribuan pasukan Kekaisaran Bu Yue yang bergegas maju diinjak-injak berkeping-keping. Apa yang terjadi? Adegan ini membuat semua orang sedikit bingung. Kemudian, semua orang melihat ke atas di sepanjang kaki besar itu, dan melihat raksasa tinggi berdiri di udara, seperti dewa roh raksasa. Siapa kamu? Kami adalah Kekaisaran Bulan Kuno.
Perdana Menteri terkejut dan marah, melayang ke udara, menatap Ye Yunfei, dan berteriak tajam. Mati! Ye Yunfei meninju, memukul Perdana Menteri seperti kilat. Kamu ingin mati? Merasakan kekuatan yang terkandung dalam tinju Ye Yunfei, Perdana Menteri menjadi pucat karena ketakutan, mengeluarkan cambuk panjang, dan menyerang ke depan. Mari lakukan bersama. 5 Menteri Kekaisaran Bulan Kuno juga mengetahui kekuatan raksasa di depan mereka, jadi mereka bergegas bersama, atau menggunakan keterampilan seni bela diri terbaik mereka, atau mengorbankan senjata sihir, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Perdana Menteri dan 5 Menteri ini semuanya kuat di alam kesengsaraan surgawi. Perdana Menteri berada di tahap akhir dari alam kesengsaraan surgawi. Kelima Menteri itu berada di tahap tengah alam kesengsaraan surgawi. Bang 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 bang. Dengan 6 suara berturut-turut, Perdana Menteri dan 5 Menteri hancur berkeping-keping oleh tinju Ye Yunfei pada saat yang sama, meledak menjadi 6 bola kabut darah. Ye Yunfei sekarang berada di tahap akhir menghindari laut, dan dengan kekuatan fisik ke-6 naga, terlalu mudah untuk menghancurkan 6 alam kesusahan surgawi dengan satu pukulan. Bagaimana bisa? Grandmaster Kekaisaran Gu Yue menjadi pucat karena ketakutan, dan hatinya menggigil, dan dia dengan cepat bersembunyi di belakang 2 tetua berjubah abu-abu dari Sekte Jietian. Ini kekuatan fisik, kualitas daging ini luar biasa. Haha. Akhirnya saya menemukan sumber mayat berkualitas tinggi. Petik 2. Pria berpakaian hitam di Yin Kors Valley menatap Ye Yunfei, matanya berbinar, dan dia sangat bersemangat. Mati! Ye Yunfei meninju dan menendang, membantai, dan membantai pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Dalam waktu singkat, dia membunuh semua pasukan Kekaisaran Bulan Kuno yang menyerbu ke markas Akademi Tiandao, tanpa meninggalkan siapapun. Kemudian, sosok Ye Yunfei terus menyusut, dan dalam sekejap mata, ia kembali ke penampilan aslinya. Ini benar-benar Tuan Ye. Cuji sangat bersemangat, dan bergegas ke sisi Ye Yunfei dengan selusin Master Starbridge Realm dan pejabat tinggi dari Akademi Tiandao. Senior Cuji, terima kasih banyak. Ye Yunfei berkata pada Cuji. Senior Cuji mengetahui bahwa pasukan Kekaisaran Bulan Kuno akan datang untuk berurusan dengan Akademi Dao Surgawi kita, jadi dia segera bergegas untuk membantu. Untungnya, ada senior Cuji yang duduk di formasi, jika tidak, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Petik 2, kata Dekan Sima, apakah kamu Ye Yunfei? Pada saat ini, 2 tetua berjubah abu-abu dari Sekte Jietian menatap Ye Yunfei, dan salah satu dari mereka berbicara. Kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu menyaksikan Ye Yunfei membunuh begitu banyak pasukan Kekaisaran Bulan Kuno dengan mata kepala sendiri. Wajah mereka sangat datar dan acuh tak acuh, seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati pasukan Kekaisaran Bulan Kuno itu. Ya, Ye Yunfei berbalik dan menatap dingin kedua pria tua berjubah abu-abu. Kedua lelaki tua berjubah abu-abu ini adalah penguasa domain. Kami dari Sekte Jietian, kami di sini untuk memberitahu Anda bahwa kami, Sekte Jietian, menyukai obat demigod di tubuh Anda dan Suzaku Divine Meridian di saudari Anda. Segera tawarkan obat setengah dewa dan urat Vermilion Bird, dan mulai sekarang, Sekte Jietian kami dapat melindungi keluarga Anda. Dengan perlindungan Sekte Jietian kami, tidak hanya di Tianluo Xinghai, tetapi bahkan di langit berbintang seluruh alam semesta, tidak banyak makhluk yang berani menggertak Anda. Petik 2, salah satu pria tua berjubah abu-abu berkata. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap saat mendengar itu, matanya penuh dengan niat membunuh. Jietian Jiao. Ketika Cuji mendengar 3 kata Jietian Jiao, wajahnya menjadi pucat dan kakinya menjadi lemah karena ketakutan. Tuan Muda Ye, Sekte Jietian berasal dari Laut Bintang Tengah, dan dikatakan bahwa itu adalah salah satu dari 10 kekuatan menakutkan di seluruh alam semesta. Cuji segera berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara, kamu menyukai Suzaku Divine Meridian di tubuh kakakku. Ye Yunfei menatap dingin pada 2 pria tua berjubah abu-abu dan bertanya. Bagus, Ye Yunfei, sebaiknya kamu memahami alasan mengapa hamil adalah kejahatan, dan jangan bermimpi memiliki hal-hal yang tidak sepadan dengan kekuatanmu sendiri. Kabar bahwa adikmu mengandung pembuluh darah Suzaku sudah menyebar. Di alam semesta kita, Suzaku Divine Vein termasuk dalam level teratas, dan itu pasti akan menarik kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk merebutnya. Apakah menurut Anda dengan kekuatan keluarga Anda dapat mempertahankan Suzaku Divine Vein? Anda mungkin juga menyerahkan Suzaku Divine Veins ke Sekte Jietian kami. Mulai sekarang,
kami akan mengajari Anda untuk menjaga keamanan keluarga Anda. Ini adalah kesempatan untuk keluarga Anda. Petik 2. Salah satu pria tua berjubah abu-abu berkata, Ye Yunfei, kami di Yin Course Valley tidak menginginkan Suzaku Divine Faingsmu, tapi kami tertarik pada mayatmu dan obat demigod di tubuhmu. Tes, semakin aku melihat tubuhmu, semakin puas aku, kualitasnya sangat bagus. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan memperlakukan tubuh Anda dengan buruk. Saya akan mengumpulkan sekumpulan bahan pemurnian mayat yang paling berharga dan memurnikan tubuh Anda menjadi mayat tembaga yang kebal. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penjaga mayatku yang paling setia. Petik 2. Pada saat ini, pria berbaju hitam dari lembah Yingxi datang dan berkata sambil mencibir. Lembah orang mati. Ketika Cuji mendengar bahwa pria berbaju hitam itu telah menyatakan dirinya, dia sangat ketakutan hingga hatinya bergetar. Tuan Muda Ye, kekuatan lembah mayat Yin sama dengan Sekte Jietian, dan itu juga salah satu dari 10 kekuatan terkuat di alam semesta. Dikatakan bahwa orang-orang di lembah orang mati brutal dan haus darah, membunuh keluarga dan mengumpulkan mayat di mana-mana. Ada legenda misterius tentang lembah orang mati. Di belakang lembah orang mati mungkin ada dunia bawah, dan Hades dunia bawahlah yang mengirim mereka keluar untuk mengumpulkan mayat. Selama periode waktu ini, orang-orang dari lembah orang mati ini telah membantai 10 pasukan di hutan belantara utara kita. Petik 2. Cuji segera berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Kau menyukai tubuhku. Ye Yunfei menatap pria berbaju hitam dengan mata dingin dan bertanya. Ya, dan obat demi magic untukmu. Ayo lakukan ini, serahkan obat semi sihir, lalu bunuh diri. Lalu, saya bisa membiarkan orang-orang dari Akademi Tiandao pergi. Kalau tidak, saya akan melakukannya sendiri. Setelah membunuhmu, saya akan membunuh semua orang dari Akademi Tiandao lagi, dan tidak akan ada yang tersisa. Petik 2. Pria berbaju hitam itu berkata dengan senyum aneh. Omong kosong macam apa sekte surgawi? Lembah mayat Yin, jika kamu berani memprovokasi saya, kamu akan dipukuli sampai mati. Ye Yunfei mengatakan kata demi kata. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei meledak sepenuhnya dan bergegas dalam satu langkah. Bos 9 Matahari. Bab 1050. Memperdayakan. Wajah pria berpakaian hitam itu menjadi gelap, mengungkapkan niat membunuh. Kemudian dia mengangkat tongkat hitam dan putih di tangannya dan menyapu ke arah Ye Yunfei. Ledakan. Ye Yunfei memukul dengan kepalan tangan terangkat. Ledakan. Ye Yunfei meninju 3 kali berturut-turut, bertabrakan dengan keras dengan tongkat hitam dan putih. Setelah 3 pukulan, Ye Yunfei mundur selangkah. Kekuatan fisik 6 naga banjir agak enggan untuk bersaing secara sembrono di tahap awal alam domain. Bagaimana bisa? Wajah pria berbaju hitam itu agak jelek, dia berada di tahap awal domain realm, dan dia bertarung 1 lawan 1 dengan si Breaker Realm, tetapi dia hanya memiliki sedikit keunggulan. Ada jalan. Wajah 2 tetua berjubah abu-abu Jietian Jiao mulai menjadi serius. Zona mati. Pria berbaju hitam itu berteriak. Bergemuruh. Sejumlah besar energi mati menyembur keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah, dan langsung membentuk medan. Di medan ini, tubuh Ye Yunfei menjadi berat, membuatnya sulit untuk bergerak. Membentuk domain dengan energi adalah tanda master domain. Nah, pergilah ke neraka. Pria berpakaian hitam itu tersenyum aneh, mengangkat tongkat panjang hitam putih, dan memukul kepala Ye Yunfei. Satu matahari terbit ke langit. Ye Yunfei tiba-tiba minum sedikit. Bergemuruh. Dengan teriakan itu, ribuan cahaya keemasan menyilaukan keluar dari tubuh Ye Yunfei, dan sebuah bola emas besar dengan diameter 9 km tergulung. Dalam sekejap, potongan langit dan bumi ini diterangi hingga ke setiap detailnya, seolah-olah matahari yang terik ada di langit. Segera, zona mati yang dipadatkan oleh pria berbaju hitam itu menghilang. Bergemuruh, bola emas besar setinggi 9.000 meter itu menggelinding ke depan, membawa energi yang menakutkan, dan menghantam pria berbaju hitam itu. Apa ini? Pria berbaju hitam itu terkejut. Yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa bola emas dapat menahan energinya. Karena yang dia kembangkan adalah energi mati, dan bola emas ini memiliki energi maskulin yang sangat mendominasi. Menghadapi bola emas ini, dia tidak berdaya untuk melawan. Nah, tunggu. Ketakutan, pria berbaju hitam itu berbalik dan melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk.
Bergemuruh, bola cahaya emas tiba-tiba berakselerasi dan mengenai pria berbaju hitam itu dalam sekejap. Engah, tubuh pria berbaju hitam langsung hancur, berubah menjadi awan kabut hitam, lalu menghilang tanpa bekas. Bergemuruh, bola cahaya emas bergulir ke depan, mengenai kultus infernal lainnya. Engah-engah, kemanapun mereka lewat, orang-orang dan kuda dari sekte mayat Yin langsung hancur berkeping-keping, tanpa perlawanan sedikitpun. Dalam waktu kurang dari 2 napas, semua anggota kultus mayat Yin dibunuh oleh Ye Yunfei. 9 Matahari Sutra adalah latihan yang paling yang dan kaku di dunia. Sangat mudah digunakan untuk menangani latihan mati ini. Ye Yunfei tersenyum puas. Bagaimana bisa, nak? Kamu benar-benar membunuh anggota kultus mayat Yin. Apakah kamu tidak takut akan balas dendam dari kultus mayat Yin? Petik 2. Dua lelaki tua berjubah abu-abu dari sekte Jietian terkejut. Jika kamu memprovokasi saya, apapun agamanya, kamu semua akan mati. Sekarang giliran Anda. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Begitu kata-kata itu jatuh, bola emas besar dengan diameter 9.000 meter bergemuruh dan menggelinding ke arah dua lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mari lakukan bersama. Kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu saling memandang, potong jarinya. Segera setelah seorang lelaki tua berjubah abu-abu menunjuk, sidik jari besar memblokirnya, seolah-olah ingin memotong dunia. Void Palm, pria tua berjubah abu-abu lainnya menamparkan ke depan dengan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan hitam muncul, mengenai bola emas. Bergemuruh, serangan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Engah. Kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu terkejut, dan darah menyembur dari mulut mereka pada saat bersamaan. Bagaimana bisa, kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi pucat karena terkejut. Energi yang terkandung dalam bola emas dengan diameter 9 km ini terlalu mengerikan. Selain itu, cahaya yang dipancarkan oleh bola emas ini terlalu berkobar dan menguasai, membentuk medan yang menakutkan, membuat gerakan mereka lambat dan tidak dapat dihindari. Bergemuruh. Bola emas besar membanting ke depan lagi. Bang-bang, kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu terkejut dan terbang terbalik, dengan darah muncrat dari mulut mereka, dan luka mereka serius. Mati, Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan bola emas besar itu terbanting ke depan lagi, bahkan lebih cepat. Nah, kami adalah anggota sekte Jietian, jika kamu berani membunuh kami, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Salah satu pria tua meraung. Engah. Bola emas itu hancur, mengguncang lelaki tua itu menjadi awan darah. Pria tua lainnya berjubah abu-abu ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Bergemuruh, bola emas besar meluncur. Engah, pria tua berjubah abu-abu itu juga terguncang menjadi awan darah. Dengan memikirkan Ye Yunfei, bola emas besar terbang kembali dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Sejauh ini, semua musuh yang menyerang telah dipenggal oleh Ye Yunfei. Wah! Apa yang baru saja kamu lempar sepertinya bukan domain, tapi sebuah visi. Tidak mudah untuk mengembangkan kekuatan penglihatan. Petik 2. Pada saat ini, transmisi suara dari lengan raksasa itu tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Ya, itu memang sebuah visi. Ye Yunfei mengangguk. Lembah orang mati dan sekte Jietian tidak sederhana, jadi kamu harus berhati-hati. Kata lengan raksasa itu, tidak ada gunanya berhati-hati. Tentara hanya dapat diblokir, dan air serta tanah dapat digunakan untuk menutupinya. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Saya menemukan bahwa Anda memiliki lebih banyak musuh. Kekaisaran bulan kuno, orang Miao, orang Pang, dan sekarang ada lembah mayat Yin dan sekte Jietian. Tapi tak heran, obat demigod dan nadi Suzaku adalah harta yang sangat langka. Pasti akan ada banyak kekuatan dan tuan yang serakah. Petik 2. Lengan raksasa itu menghela nafas. Tidak apa, tidak ada pria kuat sejati yang tidak melewati gunung mayat dan lautan darah. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum ringan. Ada banyak musuh, Ye Yunfei tidak takut. Ye Yunfei telah melihat banyak musuh tidak peduli seberapa kuat dan menakutkannya mereka ketika dia melakukan perjalanan melintasi langit dan dunia. Yang benar-benar dikhawatirkan Ye Yunfei adalah keluarga dan teman-temannya yang dia sayangi. Saatnya membangun kekuatan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Bangun faksi Anda sendiri. Ye Yunfei sudah memiliki ide ini. Karena, Ye Yunfei mengerti bahwa dia pasti akan meninggalkan alam semesta ini di masa depan,
dan membangun kekuatannya sendiri, sehingga dia dapat melindungi kerabat, guru, dan teman-temannya setelah dia pergi. Sekarang, saatnya bersiap, senior. Aku akan membangun kekuatan, dan aku ingin kamu menjadi penatua tertinggi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, kekuatan lengan raksasa ini setara dengan tahap akhir alam, dan itu adalah pilihan terbaik baginya untuk menjadi penatua tertinggi. Kamu nak, sudah jelas kamu ingin aku menjadi premanmu untuk melindungi kekuatan mapanmu. Tangan raksasa menjawab, jangan khawatir, kami telah memperoleh banyak hal di Miaodu kali ini, cukup untuk memulihkan lenganmu ke kekuatan puncaknya. Selain itu, aku akan mencari waktu untuk mengumpulkan semua bagian tubuhmu yang lain, sehingga kamu dapat sepenuhnya kembali untuk mencapai kekuatan puncak, bukan hanya lengan. Kata Ye Yunfei, "Yah, nak, aku tidak bisa menolakmu sama sekali. Kita memiliki kerjasama yang bahagia." Lengan raksasa itu tidak ragu, dan langsung setuju. Dia mengerti bahwa tanpa bantuan Ye Yunfei, dia pasti harus melewati waktu yang sangat lama sebelum dia bisa pulih dari lukanya dan memulihkan kekuatannya. Dan Ye Yunfei memiliki kemampuan untuk membantunya menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya nama untuk kekuatan yang ingin kamu bangun? Tanya Big Am. Istana King Yun. Jawab Ye Yunfei. Istana King Yun adalah nama yang bagus, aku menyukainya. Wah, jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan luka saya dan memulihkan kekuatan saya jamin tidak akan ada banyak kekuatan di seluruh alam semesta dan langit berbintang yang berani memprovokasi Istana King Yun. Saya pikir saat itu, ketika saya bepergian melintasi langit berbintang, siapa yang berani mengatakan sepatah kata pun. Petik 2. Lengan raksasa itu terlihat angkuh dan kering. Itu yang terbaik. Ye Yunfei tersenyum ringan. Senior Chu, Din Sima, biarkan semua pejabat tingkat tinggi segera berkumpul di aula pertemuan. Aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan semua orang. Ye Yunfei berkata dengan keras. Bersambung.